Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa menghadirkan kembali Mana Surga ke hadapan Anda untuk membawa kita semua sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang dipersiapkan sebagai pekerja-pekerja Allah di akhir zaman ini untuk menyongsong kedatangan Dia kali yang kedua di awan-awan. Dan saya percaya bahwa setiap kita dipercayakan Tuhan untuk bekerja. Bekerja itu bukan kutuk. Bekerja itu sudah diberikan Tuhan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah inisiatif Allah. Kalau berdoa, itu inisiatif manusia untuk mencari penciptanya. Tetapi bekerja, itu inisiatif Allah supaya mentalitas Allah yang adalah pekerja juga, itu ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, seringkali sebagai pekerja Allah, kita ini terjebak dengan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Seringkali hasil yang kita kerjakan untuk diri sendiri, memuaskan kebutuhan kita, untuk memenuhi keimpian-impian kita, untuk mencapai semua apa yang kita inginkan dari hasil kita bekerja. Padahal sebetulnya tidak. Bekerja itu adalah untuk mendapatkan hasil. Nah, hasil ini ada yang untuk ditabur, ada yang untuk dimakan. Nah, bagian yang menarik yang Tuhan tunjukkan sama saudara dan saya adalah biarlah kualitas Allah bekerja dalam hidup kita itu adalah bekerja untuk dan bersama Tuhan. Lihat waktu Allah menjadikan Adam dan Hawa di Taman Eden, disuruh mengelola, disuruh mengusahakan Taman Eden itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk konsep Allah. Artinya untuk sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri mereka. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu diberikan Tuhan kepercayaan untuk bekerja, itu hasilnya sebetulnya bukan untuk diri sendiri semata-mata. Nggak salah memenuhi kebutuhan pribadi dengan hasil bekerja ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa bahwa kita bekerja itu mengusahakan untuk mengelola Taman Eden. Taman Eden bicara sekitar kita, apa yang ada pada kita. Dan itu bicara tentang bagaimana kita menjadi makhluk sosial yang peduli dengan Allah. Jadi kita bekerja, tampil sebagai pekerja Allah yang memiliki kepedulian. Anda boleh rajin ke gereja, Anda boleh rajin pelayanan, tapi kalau Anda nggak punya kepedulian dengan sesama, itu nol di mata Tuhan. Sama kayak Lukas pasal 18 kan, seorang pemuda yang kaya, yang nggak pernah nyusahin, ngerepotin orang, nggak pernah. Tapi dia nggak peduli sama orang lain, walaupun dia melakukan perintah Taurat. Tapi lihat apa katanya Yesus, ada satu kamu belum sempurna. Jadi kalau kita bisa sempurna adalah ketika kita vertikal dengan Allah, baik, kemudian horizontal dengan sesama juga baik. Nah, lihatlah sekeliling saudara. Mereka adalah orang-orang yang keadaan yang juga membutuhkan kepedulian saudara. Nah, itulah bicara tentang sesuatu yang kita berikan dari hasil bekerja. Dan pemberian itu harus tulus ikhlas. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Tuhan mengendaki apa yang ada pada kita, yaitu hasil kita bekerja. Dan itu harus dipakai dengan rela untuk punya kepedulian dengan sesama. Jemaat Korintus diajarkan oleh Paulus untuk peduli dengan sesama. Dan hari ini lihat baik-baik, Tuhan juga membutuhkan kepedulian saudara terhadap rumah Tuhan. Nah, Alkitab saya mengajarkan bahwa orang yang peduli dengan rumah Tuhan, peduli dengan sesamanya, tempat di mana di dalam rumah Tuhan itu sesamanya bisa beribadah mencari Tuhan, Bapak Ibu, lihat baik-baik, itu besar sekali pahalanya. Satu kali dalam Lukas pasal yang ke-7, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-4, perwira Kapernaum, Bapak Ibu, hambanya sakit. Lihat, hamba budaknya bisa dia buang, dia bisa beli lagi kalau dia mau, karena dia perwira Romawi. Tapi lihat, dia peduli dengan hambanya. Dia utus tua-tua Yahudi, Bapak Ibu, untuk datang pada Yesus, meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Dan bukan cuma itu, ternyata perwira Kapernaum ini punya kepedulian terhadap rumah ibadat. Tempat di mana walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia orang kafir, tapi hatinya itu untuk rumah ibadah. Tempat di mana orang-orang bisa beribadah, berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan mereka. Lihat orang Romawi ini, perwira Kapernaum ini peduli. Sehingga pada waktu dia minta tolong pada Yesus, ini tua-tua Yahudi, Bapak Ibu, yang datang pada Yesus. Dia berkata begini, mereka datang kepada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya dengan sangat. Tapi ini berusaha merayu Yesus, membujuk Yesus supaya Yesus mau menolong. Dengan kata-kata, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bayangkan saudara, hari ini kalau ada jemaat di GPI Pasar Baru Jambi dan juga Jemaat Bontang dimanapun Anda berada yang peduli terhadap pembangunan rumah Tuhan, tempat di mana rumah itu dipakai buat ibadah, itu sungguh diperhitungkan Tuhan Bapak Ibu. Dan terbukti Yesus mau datang ke rumah orang kafir, padahal itu pantangan bagi orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi pergi ke rumahnya orang kafir, pantangan, tapi Yesus mau. Tapi puji Tuhan, perwira Kapernaum berkata apa? Tidak usah datang ke rumah, katakan sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Karena demikian sistem otoritas. Dan itu bagian di mana Tuhan punya kerinduan untuk menolong orang yang peduli dengan rumah Tuhan. Ayo Bapak Ibu, hari ini
ikut ditawarkan Tuhan pekerjaan, hasil yang melimpah dalam bisnis, rumah tangga, dan segala sesuatu, gunakanlah itu untuk peduli dengan rumah Tuhan. Sekretariat Anda membutuhkan pertolongan, sekretariat Anda membutuhkan dana untuk membelikan material buat pembangunan. Ayo, ini rumah ibadat. Mari belajar peduli kalau Anda mau sungguh-sungguh ditolong Tuhan. Kan Anda nggak pengen kan kalau punya masalah, Tuhan cuek, nggak pengen kan? Bila ada orang-orang, ada malaikat Allah, ada gembala-gembala, ada pendeta-pendeta yang berkata, Tuhan tolong, dia layak kau tolong karena dia peduli dengan rumah Tuhan. Seperti itu. Demikian juga dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat kedua. Nah itu ayat ketiga. Cornelius, ya seorang perwira Romawi juga. Ya, dia peduli. Kalau dia berjumpa dengan malaikat, Bapak Ibu kasih malaikat berkata apa? Doamu dan sedekahmu. Ya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Siapa di antara jemaat Pasar Baru Jambi yang tidak mau diingat Tuhan? Kalau Anda mau diingat Tuhan, ayo doa, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Tapi diimbangi dengan apa? Peduli sesama. Ya, lihat hari ini telah terbuka pintu berkat bagi saudara untuk pembangunan sekretariat Anda, tempat Anda bisa beribadah. Ayo, saya ketok pintu hati saudara. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Hari ini saatnya ketika Anda diberi Tuhan hidup, dikasih pekerjaan, dikasih hasil, Tuhan berkati usaha saudara. Jangan berkata, ini kan keringat saya, suka-suka saya. Jangan Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kalau Anda bisa mendapatkan hasil, itu karena tangan Tuhan yang memberikan bagi saudara. Dan itu tidak boleh dimakan semua. Itu harus punya kepedulian dengan rumah Tuhan. Doa saya menyertai saudara, selamat menabur. Jangan percayalah, taburan Anda sedang menyiapkan bahan bangunan material rumah Anda di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Mansion, rumah mewah. Bahan bangunnya dari mana? Dari kebaikan saudara yang Anda lakukan untuk sesama dan pekerjaan Tuhan. Doa saya untuk saudara, selamat membangun. Sukses selalu untuk Anda. Haleluya.